Dokter melihat ini berkaitan dengan adiknya, lalu menanyakan, "Abao, dari cerita Aping, hubungan mereka sangat dekat, tapi karena tubuh menyatu, mereka sering diejek teman sebaya." Sang kakak penakut, justru sang adik yang selalu melindunginya. Karena itulah ia merasa bersalah atas kematian adiknya. Usai itu, dokter berkata kondisi Aping gangguan mental ringan, sulit membedakan ilusi dan nyata. Rasa bersalah pada adiknya memicu halusinasi. Obatnya mudah, cukup bawa dia balik ke Korea. Namun karena ibu sakit parah, mereka tertahan. Aping yang burung pergi ke pantai. Saat menoleh, ia ketakutan melihat dua jejak kaki di tanah, seperti adiknya terus membuntuti. Ia ketakutan dan lari pulang. Sampai di rumah, ia mendengar suara suaminya, meski pembantu sedang libur. Aping pun mendekat untuk mengecek dan ternyata ia melihat kembarannya bersama sang suami. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Namun saat ia kembali berbaring, sepasang kaki perlahan melayang di udara di belakangnya. Saat itu juga, Aping merasa ada yang tidak beres. Namun, begitu ia menoleh, ia melihat adiknya tergantung di langit-langit. Ia begitu ketakutan hingga tak bisa bersuara. Untung saja suaminya terbangun dan menyadari ada yang tidak beres, lalu terus-menerus memanggil Aping di sampingnya. Namun tubuh Aping seolah terpaku dan butuh waktu lama baginya untuk tersadar. Keesokan harinya, Xiaoming melihat ada dua bayangan di balik kaca saat pulang, tapi ternyata hanya ada Aping di sana. Xiaoming memilih untuk tidak menjawab saat ditanya oleh Aping karena ia tak ingin membebaninya. Demi bisa segera pergi, Xiaoming menemui dokter mertuanya untuk membahas rencana pengobatan ke Korea. Namun dokter mengatakan bahwa kondisi penyakitnya saat ini masih belum stabil. Kini risiko pindah RS terlalu besar, jadi mereka cari cara lain. Saat berpikir, tiba-tiba alarm alat medis berbunyi. Mertuanya menatap tajam seolah ingin bicara, tapi tak mampu. Sementara itu, Aping alami hal aneh di rumah. Ia dengar langkah kaki di atas, tapi tak ada siapapun. Ia terkejut melihat kacamata adiknya tergeletak, padahal yakin disimpan di laci. Panik, ia segera minum obat dokter lalu mandi air hangat. Dan seperti dugaan, hal buruk terjadi. Akhirnya dia berhasil menyelamatkan nyawanya dengan namun, baru saja dia keluar dari bak mandi, tiba-tiba listrik di rumah padam. Ketakutan, ia segera mengambil senter dan berjalan ke bawah. Untungnya saat baru turun ke lantai bawah, ia bertemu dengan suaminya yang baru pulang. Keesokan harinya, ia kembali menemui psikiater. Ia ingin tahu bagaimana cara melepaskan diri dari gangguan adiknya. Namun sang dokter berkata bahwa semua itu hanyalah imajinasinya sendiri. Karena ia belum bisa melepaskan, maka halusinasi itu pun muncul. Namun, melepaskan sesuatu memang bukan perkara mudah. Dulu dialah yang meminta operasi pemisahan hingga adiknya wafat. Dokter menyarankan Aping berhenti menyalahkan diri, berpamitan di makam adiknya, dan ingat itu cuma halusinasi. Namun besoknya, usai menjenguk ibunya, saat lift menutup, bayangan adiknya muncul lagi. Ia pun mengikuti saran dokter, menutup mata dan meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi. Benar saja, saat membuka mata, hanya ada bayangannya sendiri. Tapi, benarkah semudah itu? Sesampainya di rumah, suaminya bilang rumah sakit Korea setuju menerima mereka. Jadi mereka bisa segera membawa ibu mertua ke sana dan menjauh. Namun, kejadian tak terduga datang lebih cepat. Sore itu, angin kencang tiba-tiba mengacak-acak isi rumah. Saat Xiaoming masuk ke kolong tempat tidur untuk mengambil barang, terdengar suara pintu terbuka. Ia mengira itu halusinasi, tapi kasur di atasnya tiba-tiba melesak. Saat hendak mundur, celananya tersangkut dan ia melihat seseorang menginjak tempat tidur. Untungnya ia selamat. Ia berhasil keluar, kasurnya pun bersih tanpa bekas. Saat mengangkat kasur, ia menemukan sketsa yang dulu ia berikan pada Aping. Melihat sobekannya, ia sadar dialah penyebab kedua saudari itu berpisah. Karena hanya fokus pada sang kakak, ia tak sadar sang adik juga menyukainya. Ia pun merasa sangat bersalah. Malam itu, Xiaoming menjaga ibu mertuanya